Naam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala beliau mengatakan qaranahu ma'al ibadah. Maka perhatikan di sini kata Syekh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyandingkan tawakal dengan ibadah kepadanya. Ya, yakni firman-Nya wa 'alallahi fatawakkalu, dan atas ya dan kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh hadza hasrun li'anna taqdimal jari wal majrur 'ala al-fi'li yufidul hasr. Maka kata Syekh ya bahwasanya ya dalam ayat wa 'alallahi fatawakkalu, dan bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Syekh menyebutkan dari segi ilmu nahwu bahwasanya ini adalah pembatasan karena didahulukan oleh huruf jar dan majrur, yakni didahului oleh huruf jar, ya sehingga maknanya adalah ya memberikan faedah yakni pembatasan. Maksudnya adalah hendaklah kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa 'alallahi ay la 'ala ghairihi. Nah, maksudnya adalah wa 'alallahi maksudnya adalah ya la 'ala ghairihi, yakni seseorang yang dia tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, yakni bertawakallah kalian jika kalian orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan saya menyebutkan dalil berikutnya dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, yakni kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, yakni dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Naam, dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya Allah menyebutkan ciri orang yang beriman. Yang pertama apa? Yakni ciri orang yang beriman adalah orang yang beriman, cirinya yang pertama adalah apabila disebutkan nama Allah, maka gemetarlah hatinya. Yakni ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran kepadanya, maka bertambah keimanan dia. Ya, dan bahkan ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab, maka gemetar hatinya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan surganya Allah, maka hatinya gemetar. Ya, dia berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga, sehingga ia memberikan kerinduan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini disebutkan orang yang beriman, cirinya yang pertama adalah apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Kemudian yang kedua, yakni apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka bertambah keimanan dia. Maka demikianlah jamaah rahimani rahimakumullah, apabila dibacakan Al-Quran kepada kita, apabila kita mendengar ayat Al-Quran, ya maka hendaklah semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ciri yang ketiga adalah di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya mereka orang yang beriman, yakni mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Syekh wa 'ala rabbihim, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, ai la 'ala ghairih, yakni seseorang tidak boleh dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa seseorang tidak boleh bertawakal kepada selain Allah? Ya maka kata Syekh menyebutkan fatawakkulu ibadatun. Ya, tawakal itu adalah ibadah, la yajuzu illa lillah. Ya, yang namanya ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, ya maka kesimpulannya adalah ya yang pertama bahwasanya tawakal ini adalah ibadah. Tawakal adalah ibadah, yakni sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah yang dimaksud dengan tawakal itu adalah
seseorang yang dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya. Yani dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada usaha apa yang telah dia lakukan. Naam. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah sejatinya sifat seorang mukmin maupun sifat seorang muslimah, yakni dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal merupakan jalan salah satu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan sedikit, yakni tentang masalah tawakal ini. Lantas bolehkah seseorang itu menyerahkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka ini perlu penjelasan sedikit. Maka kata Syekh, amma tawkilu fi ma yaqdiru alaihi al-makhluq. Adapun mewakilkan dalam urusan yang makhluk mampu melakukannya, dia mewakilkan urusannya kepada makhluk, yakni segala urusannya dia mewakilkan urusannya kepada makhluk yang mana makhluk ini mampu untuk melakukannya. Maka kata Syekh, ka'an tuwakkila ahadan yashtari laka hajatan. Seperti engkau mewakilkan kepada seseorang untuk membelikan suatu kebutuhan untukmu, dan mewakilkan ya'malu laka amalan, dan mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan satu pekerjaan. Fi ba'dil umur hadza jaizun, maka ini adalah boleh kata Syekh. Maksudnya adalah begini. Kan tadi kita katakan bahwasanya hendaklah seseorang itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, misalkan bolehkah seseorang yang dia menyerahkan urusannya ini kepada makhluk, mewakilkan urusannya ini kepada makhluk? Maka Syekh sebutkan di sini, amma tawkilu fi ma yaqdiru alaihi al-makhluq. Adapun apabila engkau mewakilkan dalam satu urusanmu kepada makhluk, yang dia mampu untuk melakukannya. Nah, ini istidlal dalam tanda kutip atau di garis besar atau di garis bawahi, yaqdiru alaih, dia mampu untuk melakukannya, yakni kita menyerahkan urusan kita atau kita mewakilkan urusan kita ini kepada makhluk, kemudian makhluk ini mampu untuk melakukannya. Ka'an tuwakkila ahadan yashtari laka hajatan, atau seperti kata Syekh, yakni engkau mewakilkan kepada seseorang untuk membelikan suatu kebutuhan untukmu. Wa kana yuwakkilul amala wa tawakkila ahadan ya'malu laka amalan. Yakni atau kata Syekh, atau kebutuhanmu dan mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan satu pekerjaan. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Contohnya misalkan kita ada uang misalkan. Lalu kita menitip kepada saudara kita untuk membeli barang yang kita inginkan. Nah, itu kan berarti seseorang itu mewakilkan kepada makhluk, kepada saudaranya ini dalam urusan dia. Boleh enggak seperti ini? Maka jawabannya adalah boleh. Kenapa dikatakan boleh? Karena makhluk tersebut yang kita wakilkan untuk membantu kita dalam urusan kita tersebut, dia mampu untuk melakukannya. Atau
Ya, atau hal yang lain, yakni kita mewakilkan pekerjaan kita kepada orang lain. Contohnya misalkan dia ini adalah seorang bos misalkan. Seorang pemilik perusahaan misalkan. Nah, seorang pemilik perusahaan ini menitipkan usahanya ini kepada manajernya misalkan. Boleh enggak seperti ini? Jawabannya adalah boleh. Selagi yaqdiru alaih, selagi orang tersebut mampu untuk melakukannya. Faham ya? Naam. Ya, maka kata Syekh di sini, ya, hadza jaizun, maka hal seperti ini adalah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakkala may yashtari lahu wa kana yuwakkilul ummala yanubuna anhu fi ba'dil umur. Ya, maka kata Syekh, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah pernah mewakilkan kepada orang untuk membelikan sesuatu untuk beliau, dan beliau pernah mewakilkan kepada para petugas yang menggantikan beliau dalam sebagian urusannya. Ya, jadi boleh. Kenapa? Karena hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Rasulullah pernah meminta, ya, wakilkan, ya, kepada orang lain, kepada sahabat tentang urusannya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah meminta bantuan, yakni mewakilkan, ya, kepada para petugas yang bisa menggantikan beliau. Maka hal seperti ini kata Syekh hadza jaizun, maka hal ini adalah satu hal yang diperbolehkan. Naam. Qala ta'ala an ashabil kahfi annahum qalu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang berkaitan dengan ashabul kahfi, ya, annahum qalu, ya, sungguhnya mereka mengatakan faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah menukilkan tentang perkataan ashabul kahfi, yakni ketika salah satu di antara mereka mengatakan, utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak kalian ini ke kota, dan hendaknya dia melihat makanan mana yang paling bersih, lalu hendaknya dia datang membawa makanan itu kepada kalian, dan hendaknya dia berlaku lemah lembut, dan jangan sampai dia memberitahu seorang pun tentang kalian. Naam. Maka kata Syekh, hadza taukilun, maka hal ini adalah tentang permasalahan perwakilan. Maka kata Syekh, ini adalah hadza taukilun, yakni tentang masalah perwakilan. Fataukilu jaizun, ya, maka tentang mewakili ini makalah boleh. Perwakilan ini adalah boleh, ya, maka boleh seseorang meminta bantuan, yakni mewakili orang lain, meminta bantuan kepada orang lain untuk mewakili, ya, menyelesaikan urusannya, maka hal ini adalah boleh. Amma tawakkulu fa innahu yakunu khassan billahi azza wa jalla. Adapun tentang masalah tawakal, penyerahan diri, yang menyerahkan segala urusan kepada Allah, ya, dan bersandar kepadanya, maka kata Syekh fa innahu yakunu khassan billahi azza wa jalla, maka sungguhnya ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian jamaah rahimani rahimakumullah, pembahasan kita masalah at-taqwa adalah kunci, ya, menghadapi berbagai permasalahan. Nah, salah satu, ya, jalan menuju ketakwaan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, maka kesimpulannya adalah kalau sekiranya, ya, dalam bab tentang mewakilkan, ya, dalam urusan kita kepada makhluk yang dia mampu untuk melakukannya, maka kata Syekh ini adalah hadza jaizun, ini adalah boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah ketika kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bab tawakal ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, kekhususan bagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Semoga bisa difahami dengan baik dan benar, ya. Naam, demikian ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, kajian kita pada subuh yang penuh berkah ini, dan insyaallah besok subuh akan kita lanjutkan
tapi bukan masalah tentang risalah ini, tapi tentang masalah seputar pernikahan, yang kajian ini kami peruntukkan kepada ya anggota grup WhatsApp yakni Samawa. Nah, Samawa yakni Biro Jodoh ya Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah, yang kami sebagai adminnya. Dan bagi ikhwah sekalian juga yang hendak menyimak juga tidak mengapa, jadi diperbolehkan, yakni kita membahas tentang masalah seputar pernikahan ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kami ucapkan jazakumullahu khairan yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Kepada jamaah musala ya Ibadur Rahman Jalan Dagang Barat Kabupaten Sambas juga kami ucapkan jazakumullahu khairan ya atas waktunya yang telah meluangkan waktu sedikit ini untuk sama-sama kita mengingat akhirat, untuk sama-sama kita belajar. Dan juga kepada ikhwani wa akhwati fillah ya yang telah menyaksikan kajian ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan juga mungkin kepada santri atau santriwati kami, atau kepada orang tua atau wali santri kami ya, dan juga kepada ikhwan-ikhwan MBI Singkawang ya yang mungkin telah menyimak dari awal sampai akhir, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum dengan kebaikan yang banyak. Allahumma amin. Dan kita cukupkan sampai di sini. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan tadi qadarullah ya, tadi kita 2 kali merekam. Rekaman yang pertama mudah-mudahan bisa tersave. Itu tadi saya cek tadi belum masuk di akun Facebook saya ya. Nah, di rekaman kedua ini mudah-mudahan juga bisa tersave. Nah, demikian ikhwas sekalian, kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita bertemu pada ya pertemuan berikutnya. Wa akhirul kalam, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.